Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pertama-tama sebelum kita mulai dari OGG Talk yang Geoscience sesi kedua ini, kakak pertama mau ngucapin selamat dulu nih kepada teman-teman semua yang udah selesai menyelesaikan soal-soal dari OGG 2020. Terus, oh ya, kenalin dulu, nama kakak Muhammad Rizky Ramadan dari FITB 2019, jurusan program studi oceanografi. Terus kakak pertama-tama akan akan ngomongin peraturan OGG Talk 2020 ini nih. Pertama, peserta OGG Talk wajib memute mic ketika acara berlangsung. Kedua, jika ada pertanyaan mengenai materi, peserta dapat mengirimkan pertanyaan ke link bit.ly/tanya OGG Talk 20. T-nya besar, OGG-nya besar, di talk-nya T-nya juga besar, habis itu angka 20. Habis itu yang ketiga, peraturannya pastikan materi yang dijelaskan oleh panitia OGG 2020 dicermati dan dipahami baik-baik. Yang keempat, peserta dan panitia wajib menaati peraturan yang ada, dan apabila peserta dan panitia dirasa mengganggu jalannya acara, maka akan di-kick oleh host. Susah banget ya. Terus, susunan acara pada siang hari ini, pertama ada pembukaan dan perkenalan narasumber oleh moderator, kedua ada penyampaian materi Geoscience oleh narasumber 1, habis itu penyampaian materi FITB oleh narasumber 2, habis itu ada sesi pertanyaan, game session, lalu ada penutupan. Terus, oh iya, kakak mau ngucapin terima kasih juga kepada para sponsor dan juga media partner, yaitu Geospatial Creative Institute atau Geocreate, Badan Informasi Geospasial BIG, Environment Institute, Esri Indonesia, Wendo Spectera, dan juga media partner Q&A Group @kebumian.qna, @olimpiade_update, @event pelajar, @infolomba.indonesia.id, @dunialomba, @cari_lomba, @infolomba plus, @gudunglomba.id, @infolomba kita. Lalu kakak bakal memperkenalkan nih siapa-siapa aja nih yang jadi narasumber kita pada siang hari ini. Pertama, ada Kak Handi Halim dari jurusan Teknik Sipil ITB 2019. Lalu ada Kak Muhammad Eko Akbar Herianto sebagai narasumber kedua dari FITB 2019. Oh ya, barusan kakak ingetin lagi ya, kalau untuk untuk ingin bertanya sudah disampaikan di melalui chat, yaitu lewat bit.ly/tanya OGG Talk 20. Pertama-tama kita bakal ini nih disambut sama pemateri 1, yaitu Kak Handi Halim dari Teknik Sipil 2019. Riwayat dari Kak Handi Halim ini, pertama, medali perunggu OSN Kebumian tahun 2017. Kedua, medali perak OSN Kebumian tahun 2018. Ketiga, medali perak ISO Individu 2019. Keempat, medali perak ISO International Team Field Investigation 2019. Dan juga pemateri kedua kita ada Kak Muhammad Eko Akbar Herianto sebagai medalis ISO tahun 2019. Kak Handi sudah terhubung? Sudah. Oh, kalau seperti itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Rizky. Oke, bentar ya, share screen dulu. Oke, ini layarnya udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Ya, selamat siang adik-adik semua. Selamat datang di sesi OGG Talk 2020. Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan, sesi ini akan berisi tentang cerita-cerita pribadi aku aja sih selama mengikuti Olimpiade Geoscience sampai ke ISO. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu, karena katanya itu kalau nggak kenal maka nggak sayang kan.
Oke, jadi kenalin, nama aku Handi Halim, asal fakultasnya FTSL ITB, jurusan Teknik Sipil. Kemudian tanggal lahirku itu 28 April 2001 di Ketapang. Hobiku simple sih, nonton YouTube, berenang, main game. Nah, moto hidupku itu sebisanya itu mengalir seperti air ya. Ya, itu santai lah artinya. Kemudian pencapaian terbesar aku itu menjadi timnas ISO 2019 dan medali perak. Oke. Nah, aku pengen jelasin dulu tentang Olimpiade Geoscience secara umum. Nah, Earth Science atau yang lebih dikenal secara umum dengan istilah geoscience atau kebumian di ya bahasa Indonesianya ya, itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari bumi sebagai sistem terpadu ya, yang terdiri atas geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan eksosfer. Nah, kalau sejarahnya itu singkatnya, secara internasional, Olimpiade Geoscience itu udah dimulai sejak ISO pertama tahun 2007 di Korea Selatan. Daegu. Nah, di Indonesia sendiri, Olimpiade Geoscience itu dimulai pertama kali dengan diadakannya OSN atau Olimpiade Sains Nasional yang dimulai dari tahap kota hingga ke tahap nasional. Nah, itu dari kota ke nasional yang kita tahu itu diseleksi ya. Nah, dipilih beberapa individu yang terbaik untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, OSN pertama itu diselenggarakan di Makassar atau Sulawesi Selatan pada tahun 2008. Jadi ini OSN yang pertama banget untuk bidang kebumian, tapi bidang-bidang yang lain udah mulai lebih awal. Jadi kurang lebih OSN kita itu baru kurang lebih 13 kali ya, sejak 2008. Dan kalian itu nanti kegiatan, kan KSN namanya ya sekarang, itu bakal online yang pertama kali. Nah, itu ada tantangannya tersendiri sih, yang kakak juga belum tahu sebenarnya gimana. Nah, kemudian apa sih yang jadi tuntutan untuk Olimpiade Geoscience ini? Nah, jadi yang pertama itu tadi kata kuncinya sistem terpadu ya, yang terdiri atas biosfer, hidrosfer, atmosfer, dan eksosfer. Nah, kita itu dituntut untuk memahami interaksi antara geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan eksosfer secara satu sama lain, dan menyeluruh juga sekaligus dampak interaksi tersebut terhadap biosfer. Nah, semua sistem-sistem yang ada di geoscience atau kebumian ini saling berkaitan satu sama lain. Hubungannya itu selalu sebab akibat. Gitu. Oke, mungkin kalian bertanya, kenapa sih bisa tertarik sama Olimpiade Kebumian atau ilmu geoscience secara umum? Padahal kan ilmu ini kan nggak diajarin kan di sekolah ya. Kita nggak pernah ada di kurikulum gitu ya. Nah, jadi awalnya ya emang nggak tertarik gitu ya. Tapi, bahkan nggak tertarik, bahkan aku nggak tahu sama sekali kalau ada yang namanya geoscience gitu. Nah, jadi ceritanya awal itu tuh, waktu masuk kelas 10 SMA, jadi awal banget nih masih transisi dari putih biru ke putih abu-abu gitu ya. Nah, di sekolahku tuh diwajibin untuk milih satu ekskul bebas olahraga atau akademik ya. Nah, karena waktu SMP itu udah gimana ya? Udah bosen gitu ya ikut sekolah olahraga gitu ya. Jadi aku tuh mutusin buat di SMA ini pengen ngikut lomba-lomba akademis aja gitu. Nah awalnya ini ya aku daftarnya nggak Olimpiade Kebumian, tapi aku daftarnya Olimpiade Matematika. Dan waktu itu tuh kayak dipanggil gitu kan, ngumpul semua calon-calon pembina, bukan pembina, maksudnya
peserta pembinaan masing-masing olimpiade gitu. Nah, waktu itu tuh gila, yang di sekolahku itu untuk matematika udah ada yang 2 orang sampai ke nasional gitu ya. Terus tiga orangnya itu udah pengalaman banget gitu. Dan dengar-dengar rumornya itu memang mereka itu kayak imba banget gitu. Ya udah kan, daripada gugur di tingkat sekolah karena apa ya, gimana, strateginya kurang tepat gitu, ikut olimpiade. Ya udah akhirnya aku berubah haluan. Nah, ceritanya aku berubah haluan itu, jadi setelah beberapa hari dikenalin gitu ya, siapa aja peserta masing-masing bidang. Itu ada pembina kebumian sekolah masuk ke kelasku buat kenalin kebumian gitu. Nah, awalnya itu beliau cerita tentang ya kayak aku di slide awal-awal tadi ceritain ke kalian geoscience itu ngapain. Nah, tapi yang gimana ya, yang jadi seolah-olah jadi clickbait gitu, itu di bagian yang diceritain gini. Jadi kegiatannya itu nanti malam-malam biasanya kami yang tim kebumian sekolah gitu ya, itu melakukan pengamatan bintang pakai teleskop. Nah, terus ada juga field trip gitu ya, jalan-jalan, kadang ke pantai, tapi tujuannya tetap untuk belajar. Nah, tapi ya aku kayak kemakan clickbaitnya itu loh, jadi akhirnya aku kepancing pindah buat ke kebumian gitu ya. Nah, pembinaan day one ya, biasanya bahasa sekarang ya, hari pertama gitu ya, dimulai. Aku tuh datang dengan ya semangat gitu ya, pikirnya wah ini bakal asik banget nih gitu. Nah, tapi 1 jam ikut pembinaannya itu, wah ternyata realita nggak enak banget ya. Aku disadarin gitu ya. Jadi aku tuh nggak ngerti sama sekali tentang materinya. Soalnya gimana ya? Kalau kalian di awal-awal itu belajar geoscience, biasanya itu sama guru kalian diajarinnya template-nya itu belajar krismin dulu kan, kristal mineral. Nah, itu tuh aku tuh nggak ngerti sama sekali ini untuk apa gitu kan. Jadi ya udah aku tidur gitu. Jadi pembinanya itu mulai jam 3 sore, aku tidur sampai jam 5 gitu. Berarti aku tidur dari jam 4 ya, gitu. Nah, terus nggak cuma itu, aku kadang juga bolos sih, karena ya nggak asik gitu ya. Ya, singkat cerita, setelah 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 apa? Setelah beberapa bulan gitu ya, kalau nggak salah sekitar bulan November ya, itu seleksi sekolah dimulai. Dan aku masuk di tim sekolah peringkat terakhir. Nah, nilai temanku yang paling tinggi itu ya, yang juara 1 di sekolah, itu nilainya 60, sedangkan aku 24. Nah, itu kan jauh banget ya selisihnya kan. Tapi ya yang penting terpilih untuk maju ke tingkat Olimpiade Sains Kota. Nggak apa-apa lah. Nah, sekitar sebulan sebelum OSK itu, aku tuh diminta buat belajar intensif. Jadi di sekolahku tuh bukan dikeluarin sih, diwajibkan untuk keluar dari kelas untuk belajar persiapan Olimpiade gitu ya. Ya, bosen sih, karena gimana ya, dari pagi sampai sore kira-kira jam 4 gitu ya, itu tuh disuruh belajar kebumian mulu gitu, belajar geologi, belajar oceanografi, meteorologi, astronomi gitu ya. Ya sama lah, kita pernah mengalami. Gitu. Nah, belajarnya ini dari pagi jam 6.45 itu kan sekolah masuk, sampai jam 4 sore. Jadi ya sore banget ya itu. Teman-teman tuh pada pulang jam 2:30 gitu. Jadi ya agak gimana, ada rasa iri gitu ya, pengen awal gitu ya. Jadi awalnya aku mikir gini,
gak asik banget nih seharian ketemu sama kebumian yang aku nggak ngerti dan ya belum suka waktu itu ya. Tapi aku tuh ingat, nggak tahu ya waktu itu day one atau bukan ya. Day one kalau nggak salah ya, itu aku belajar intensif terus disuruh sama guruku baca buku yang di slide itu kan. Tahu lah ya, mungkin kalian udah pernah baca. Jadi buku itu tuh bener-bener menurutku itu sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Ini bukan apa ya, bukan sponsor atau apa atau endorse, bukan. Tapi memang secara pribadi menurut aku itu buku ini tuh emang menjadi turning point aku di perjalanan di ilmu kebumian ini. Nah, menurutku itu buku ini tuh gimana ya? Materinya tuh singkat tapi jelas gitu. Dan apa nggak semua konten yang dimasukin ke dalamnya itu asik-asik semua gitu. Karena menurut aku tuh keren banget gitu. Nah, apa sih yang bikin keren? Jadi dia tuh ngejelasin proses-proses alam yang terjadi di sekitar kita kan. Kita nggak sadar aja kan. Kita bahkan nggak peduli gitu. Misalnya kenapa awan itu ada yang rendah, sedang, terus yang tinggi banget gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, itu tuh dijelasin di dalam buku ini dan aku tuh kayak wow, ya aku speechless gitu. Wow. Ya, jadi ya boleh dibilang habis baca buku ini tuh aku jadi kayak gimana ya orang bilangnya? Geek kebumian gitu. Jadi kayak apa-apa itu kayak wah, ini kebumian banget gini. Ya agak jadi aneh dikit gitu lah, tapi ya udah. Nah, tapi memang buku ini benar-benar jadi turning point aku di dari tidak tertarik sampai jadi tertarik ke kebumian. Nah, oke, jadi setelah habisin buku ini tuh aku benar-benar tersadar gitu ya, geoscience itu asik banget kalau kita paham. Ya. Dan aku sebenarnya pengennya itu nge-share juga seberapa asiknya kebumian ini ke kalian misalnya yang belum terlalu tertarik sama Olimpiade Kebumian atau bahkan ke orang-orang awam gitu ya. Sebenarnya udah ada beberapa akun yang ngenalin gitu sih, contohnya yang aku sering ikutin itu Geoscience Q&A. Nah, itu kalian boleh banget tuh follow di Instagramnya. Nah, walaupun gimana ya, endingnya itu aku nggak ke FITB gitu ya, ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, tapi passion for a science-ku tuh masih ada dan ya mungkin kurang lebih dengan dulu, walaupun mungkin sekarang udah gak sekental dulu ya, tapi aku masih tertarik banget sama kebumian. Itu. Nah, aku pengen ceritain tentang perjalananku sekarang. Jadi, perjalananku di Olimpiade Geoscience itu dimulai dari ya OSK ya, atau namanya sekarang itu KSK atau KSMK, nggak tahu yang mana yang benar ya. Nah, itu tuh dimulai waktu bulan Maret 2017. Dan aku tuh dapat juara 3 di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, kemudian nggak lama setelah OSK itu dimulai OSP atau sekarang yang kalian bakal alaminya nanti mungkin beberapa dari kalian itu OSP Kebumian. Aku dapat juara 1 se Kalimantan Barat. Nah, lalu setelah OSP yang nggak lama kemudian dimulailah OSN atau yang namanya sekarang jadi KSN. Nah, aku dapat medali perunggu ke-13, agak akhir sih, karena pembagiannya itu dulu, dan mungkin masih sama ya sampai sekarang, itu medali emas itu top 5, okay. Terus medali perak itu top 15, kemudian medali perunggu itu top 30 gitu. 1-5 emas, 6-10
15 itu perak, 16 sampai 30 itu perunggu. Jadi aku dibilang peringkat ke-28 gitu. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, beberapa dari kalian, jadi setelah kalian lolos dan dapat medali di OSN, itu nggak peduli medalinya apa, kalian itu bakal dipanggil buat ikut yang namanya pelatnas atau pelatihan nasional. Nah, pelatihan nasional ini di tahunku itu masih 4 tahap. Ya, nggak tahu tahun sekarang dengar-dengar itu jadi 3 tahap doang. Oke. Nah, jadi yang pertama itu dipanggil di pelatnas 1. Nah, itu sekitar bulan September 2017. Aku lupa tanggalnya. Nah, pelatnas 1 ini diselenggarakan di Yogyakarta. Jadi kayak di hotel gitu kita ada kelas, terus ya agak capek sih kegiatannya karena belajar mulu gitu ya. Tapi asik juga sih. Oke. Nah, kemudian aku lolos nih pelatnas 1. Aku lanjut ke pelatnas 2 di Yogyakarta juga. Ini kok tiba-tiba di screen-nya ada itu ya? Oke, sorry. Jadi, pelatnas 2 itu Februari 2018. Dan ya aku gagal sih lolos ke pelatnas 3. Tapi perjalananku tuh nggak berakhir di sini, karena aku masih diperbolehkan untuk ikut Olimpiade lagi. Karena waktu itu kan aku masih kelas 10 ya. Dan karir, ya gampangnya ngomongnya, karirnya ini bisa dimulai lagi waktu kelas 11. Tapi karena aku gagalnya itu di pelatnas 2, aku diundang langsung ke tingkat OSN-nya, jadi nggak lewatin OSK sama OSP dulu. Ya lumayan lah menghemat energi gitu ya, nggak perlu sering-sering keluar kelas, tertinggal pelajaran, capek-capek ngejar gitu ya, nggak perlu. Nah jadi OSN, aku ikut yang OSN 2018 di Sumbar ya, Padang. Di Padang itu aku dapat medali perak kedua, atau aku peringkat ke-7. Ya sayang sih nggak emas, tapi ya udahlah gitu. Medali itu jadi tiket aja gitu buat pelatnas lagi untuk sampai ke ISO lagi gitu ya. Oke. Nah sama apa ya, trip perjalanannya itu sama, ikut pelatnas 1 lagi karena para medalisnya dipanggil. Terus ternyata aku lolos, masih mampu lolos untuk ke pelatnas 2, itu bulan Februari 2019. Dan sebenarnya di pelatnas 2 ini udah agak-agak pesimis gitu ya, karena menurut aku tuh aku nggak improve dari tahun lalu. Tapi ya syukur gitu ya, nggak tahu kenapa lolos gitu ke pelatnas 3. Padahal tuh saingan di pelatnas 2 tuh gila, ambis-ambis gitu ya. Sedangkan aku kayak santai-santai gitu belajar. Tapi yang penting lolos sih. Nah, kemudian pelatnas 3 nih, apa tembok terakhir yang harus aku lompatin untuk jadi timnas. Itu dilaksanain bulan Mei 2019. Nah, ini intermezzo aja sih. Jadi sebenarnya pelatnas 3 ini tahunku itu cuma 8 hari. Padahal tahun lalu yang aku gagal itu ya, yang aku gagal di pelatnas 2 itu pelatnas 3-nya 1 bulan. Jadi pelatnas 3 yang apa ya, yang 2019 ini 8 hari kan. Nah itu tuh menurut aku pace-nya gila kenceng banget. Jadi 1 hari belajar geologi, terus evaluasi, langsung ganti materi yang lain gitu. Meteorologi, kemudian
astronomi, dan terakhir aku lupa urutannya. Pokoknya ganti gitu lah 4 bidang. Terus nggak ada istirahat gitu. Kalau 4 bidang itu udah selesai kelasnya, langsung apa ujian gitu. Nama kerennya itu komprehensif gitu. Nah, itu tuh gimana ya? Kita tuh nggak bisa belajar jauh-jauh hari karena emang jauh-jauh hari itu juga udah kepakai buat uh, belajar gitu ya. Nah, jadi di sini tuh memang gimana ya? Aku bilang faktor keberuntungan nggak salah juga sih. Jadi aku juga nggak tahu kenapa bisa lolos Platnas 3 gitu. Dan oke, lolos, terus dilantik langsung jadi timnas di Platnas 3. Jadi waktu itu tuh di Bandung gitu ya, malam-malam itu disiram. Airnya tuh, aduh gila, dingin banget. Itu sampai menggigil. Terus habis disiram tuh nggak dikasih pergi gitu loh, langsung foto-foto lama gitu. Ya ada lah 15 menit gitu. Itu udah menggigil banget gitu ya. Wah, asik tuh disiram sebenarnya. Nah, eh, sebenarnya habis Platnas 3 ini udah nggak ada seleksi lagi gitu. Karena udah kepilih 4 orang gitu ya. Oh ya, aku lupa cerita. Jadi Platnas 1 itu dipanggil 30 orang. Terus untuk ke Platnas 2 itu cuma ngambil paling banyak 15 orang. Terus Platnas 3 itu diambil 8 sampai 7 orang. Dan Platnas 4 cuma ambil 4 orang gitu. Nah, Platnas 4 ini isinya cuma gimana ya, pembekalan singkat gitu ya. Sambil review-review. Ini cuma 4 hari gitu ya di Jakarta. Dan sama nggak kayak tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu 1 minggu, sedangkan kami cuma 4 hari. Dan aku ingat itu Platnas 4-nya tanggal 21 Agustus sampai 25, 26, ya 25 sore, 25 malam kami berangkat ke Korea gitu. Wah, asik banget sih itu. Di pertama kali, apa ya, ya terbang lebih dari 5 jam gitu. Itu lama banget ya. Nah, di ISO ini aku dapat medali perak yang individu. Jadi untuk tes teori gitu ya, itu aku dapat perak. Tapi ini tadi maaf ya tadi di awal MC-nya salah mungkin kenalin, tapi aku tuh dapat International Team Field Investigation itu bronze prize aja, nggak silver gitu ya. Nah, jadi ada di ISO itu nggak cuma individu aja yang diuji gitu, tapi kelompok juga gitu. Kita jadi berkolaborasi dengan peserta dari negara lain yang background-nya macam-macam gitu ya. Ada yang kadang susah di komunikasinya, kadang di prinsip etos kerjanya gitu ya. Itu tantangan buat masing-masing gimana gitu, masing-masing tim buat mencapai satu kohesi untuk nyelesain proyeknya gitu. Jadi proyeknya itu ada 2. Yang pertama itu kayak dikasih kasus, terus kita ke lapangan ngumpulin data buat mecahin kasus itu. Sedangkan yang satu lagi itu namanya ESP yang aku nggak menang, tapi sama ya yang di room ini Kak Eko itu ya. Kak Eko itu dapat gold prize gitu. Urutan yang menang juara 1 gitu ya. Jadi ITFI sama ESP ini cuma bisa 3 tim aja yang menang. Dia itu juara 1 gitu. Hebat banget kan. Nah, ESP ini sebenarnya cuma ngebuat poster tentang satu tema, terus presentasi. Dan presentasinya itu harus bahasa Inggris. Jadi, ya dari sekarang nggak salah juga sih buat, buat belajar gitu ya. Setidaknya kuasai penuh lah bahasa Inggris yang diajarin di SMA. Itu sebenarnya udah cukup buat komunikasi di lombanya. Nah, terakhir ya, ini beberapa pesan aja sih. Yang pertama itu tips and trick untuk belajar Olimpiade Geoscience. Nah, sebenarnya tips and trick yang bakal aku
share ke kalian ini sebenarnya lebih ke pola belajar pribadi ya. Tapi menurutku ini bisa diterapin gitu ya ke beberapa, bahkan bisa ke semua orang. Walaupun sebenarnya agak susah adaptasinya. Jadi yang pertama itu yang rule of the thumb-nya itu, jadi wajib banget itu bikin catatan. Wajib banget ini. Kalau kalian udah mager bikin catatan itu kadang lupa, terus bakal nyari lagi kan di buku paket. Nah itu kan ngabisin waktu. Nah jadi catatan kalian itu isinya hal-hal yang menurut kalian mana ya, wah ini bakal lupa nih gitu, udah dicatat di buku itu. Jadi kalian kalau lupa apa langsung aja buku itu, dan kalian tahu di mana letak materinya itu. Nah itu biasa menurutku itu sangat menghemat waktu. Jadi ya lumayan nolong sih buat efektivitas belajar gitu. Nah yang kedua itu sebagai Olympian gitu ya, terutama yang apa ya, yang scientific ini ya, apa yang akademik gitu ya. Itu kalau ada hal yang nggak tahu, itu cari tahu sampai ke akarnya. Jadi benar-benar di breakdown sampai yang paling sederhana. Terus kalian coba construct lagi dari awal sampai ke topik akhir kalian itu yang kalian nggak tahu itu. Nah kalau kalian udah bisa sampai ke tahap itu, berarti kalian udah benar-benar nguasain hal yang kalian nggak tahu itu. Nah yang ketiga itu ini supaya nggak capek aja sih waktu belajar ya. Jadi jangan hafalin yang nggak bisa, maksudnya jangan hafalin yang bisa dimengerti gitu. Jadi kalau bisa beberapa hal itu dimengerti aja, karena mengerti itu nggak capek gitu. Kalau menghafal itu kalian harus maksain informasinya untuk tersimpan di otak kalian. Jadi kalian harus hubungin neuron-neuronnya itu. Ya, kadang ada orang yang daya ingatnya itu agak kurang, tapi apa ya, kayak komputer gitu loh, prosesornya itu kenceng banget gitu. Nah itu kalian harus ngerti diri kalian sendiri juga, kalian cocoknya kemana gitu. Nah yang terakhir itu berkaitan dengan imajinasi. Jadi kalau kalian belajar OGG, misalnya untuk OGG gitu ya, itu kan materinya banyakkan gambar gitu ya, banyakkan grafik, banyakkan tabel. Nah itu tuh apa sih tujuannya dikasih tabel-tabel gitu? Jadi itu tuh pengen kalian buat ngehubungin informasi A ke B, B ke C balik lagi ke A buat ngejawab soalnya. Nah jadi itu kalian jangan takut pikiran kalian liar gitu, liarin aja, tapi tetap ingat kalian itu buat ngejawab soal. Kalau terlalu liar dan berpikirnya terlalu rumit, nanti bisa-bisa salah gitu jawabnya. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya dipesan juga sama dosen pelatnas ya, itu tolong belajar materi fisika, matematika, dan kimia SMA ya. Karena semuanya itu bakal kepakai di kebumian gitu. Contohnya aja yang di OSP 2019 yang tahun lalu ya. Itu esainya geologi itu murni kimia gitu. Hukum Dalton gitu. Nah, itu kan di buku paket kebumian itu nggak bakal ada itu. Itu kalian benar-benar pure pengetahuan dari SMA kalian. Nah, itu jadi fisika, matematika, kimia itu penting banget buat nolong kalian di perjalanan kalian selama mengikuti Olimpiade Geosains. Nah, biologi itu sebenarnya boleh aja sih buat paleontologi ya, buat penamaan, tapi nggak disaranin karena biologi yang di SMA itu biologi yang modern gitu ya, maksudnya makhluk hidup yang masih ada sampai sekarang. Sedangkan paleontologi itu makhluk hidup yang udah memfosil dan udah nggak ada lagi beberapa di zaman sekarang gitu. Nah yang terakhir itu ya pesan semangat aja sih. Jadi hidup itu kan gimana ya, medan tempur ya sebenarnya yang dijalani tiap hari. Selalu banyak tantangan juga bahaya yang menyertai gitu kan. Nah, hidup kita sebagai Olimpian ini gimana sih? Jadi kita harus
Jadi kita tuh harus menjalani medan tempur yang sifatnya itu intelektual. Jadi di pikiran kita atau otak kita, di mana senjata utama kita untuk bertahan hidup itu cuma rasa ingin tahu dan ketekunan gitu. Dua itu aja. Jadi ya semangat buat adik-adik yang akan melanjutkan perjalanan kalian sebagai Olympian Geoscience di KSNP ya beberapa di waktu yang akan datang. Jangan patah semangat dan tetap tekun menuntut ilmu. Terima kasih. Sama-sama Kak Handi. Makasih juga Kak atas tips and trick sama semangat yang sudah diberikan kepada teman-teman sekalian. Ceritanya barusan sungguh inspiratif banget. Pertamanya dari nggak tahu apa-apa tentang kebumian, tiba-tiba step by step bisa masuk ke Platnas 2, habis itu walaupun gagal masih bisa bangkit lagi. Pokoknya keren banget dah. Terus lanjut lagi ke pemateri kedua, yaitu Kak Muhammad Eko Akbar Herianto. Eko, udah siap kok? Sip. Eko, dipersilakan. Oke. Halo semua. Oh, tunggu. Jadi perkenalin dulu nih. Namaku Muhammad Eko Akbar Rianto atau biasa dipanggil Eko. Di sini aku dari panitia OGG ingin memperkenalkan dan memberi pesan lah tentang apa sih itu OGG, terus sejarahnya gimana. Terus ini juga pengen jelasin gimana sih kalau ITB itu kuliahnya, lalu UNIF-nya itu gimana, gitu-gitu lah. Oke. Aku jelasin dulu nih, acara yang kalian ikuti sekarang, OGG FITB ITB. Jadi OGG atau Olimpiade Geografi dan Geosains ini merupakan olimpiade yang bertaraf nasional dan diselenggarakan tiap tahun oleh FITB. FITB itu apa sih? Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. FITB ini merupakan salah satu fakultas yang ada di ITB. OGG ini sejarahnya pada tahun 2012, dulu itu belum ada Olimpiade Geografi tingkat internasional. Maksudnya kita Indonesia belum ikut di IGEO atau International Geography. Baru kan itu bingung mau gimana kita bisa berpartisipasi ke internasional geografinya. Lalu pada tahun 2012 dibentuklah suatu olimpiade atau ajang untuk seleksi biar ikut di IGEO 2013 gitu. Jadi dibuatlah OGG. Kalau tahun sekarang kan ada OSN Geografi. OSN Geografi itu mesti kita pikirnya, oh berarti kalau OSN Geografi bakal ikut di International Geografi. Kalau tahun 2012 itu pakainya OGG. OGG 2012 nanti ikutnya ke IGEO 2013 gitu. Lalu di setiap tahunnya pada 2020 sebelumnya itu OGG mengusung kegiatan-kegiatan yang bersifat online, kita jalan-jalan di Bandung, kita memperkenalkan ITB, tapi pada tahun ini, 2020, itu sangat berbeda karena kalian tahu kondisinya sendiri juga, ada pandemi COVID-19 itu. Dan pada tahun ini, yang online ini, mengusung tema yaitu optimalisasi pengembangan dan konservasi geopark sebagai kunci pembangunan nasional. Kenapa kita memilih tema geopark? Karena menurut kami, panitia, itu potensi-potensi geopark yang ada di Indonesia itu masih minimal lah pengembangannya. Pada tahun ini, kita ingin memberi wawasan ilmu, mengembangkan juga gimana caranya generasi-generasi yang ke depan itu bisa melestarikan geopark yang ada. Dan ini itu bisa
membangun Indonesia lah ke depannya gitu. Lalu kita tahu juga ini gambar yang sangat sering kalian lihat di IG mungkin atau di sosmed lainnya lah. Ini merupakan tempat di mana kita merintis OGG ini atau Institut Teknologi Bandung. Banyak yang bilang Institut Teknologi Bandung ini merupakan institut terbaik bangsa, gitu. Universitas terbaik bangsa, itulah. Jadi ITB ini mewadahi kita atau memberi kita suatu peluang untuk membuat acara OGG ini. Gitu. Lalu aku juga ingin memperkenalkan ITB sendiri. ITB itu ada apa aja sih? Kalau kalian pengen masuk ITB lah di tahun kedepannya. ITB itu ada beberapa fakultas. Ada fakultas kalau kalian pengen seperti Kak Handi, yaitu sipil, itu ada namanya Fakultas FTSL. Kalau kalian pengen seperti Kak Rizky, atau saya juga, itu ada namanya FITB, atau Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jadi di ITB itu ada dua sistem. Yang pertama sistem tahun pertama, atau biasa kita sebut, orang ITB itu sebutnya tahap persiapan bersama. Tahap persiapan bersama itu seperti kita mempelajari atau mengulang materi-materi SMA yang kita udah dapat, itu kita ulang di tahun pertama kuliah kita. Nggak seperti yang universitas lainnya. Kalau universitas lainnya itu kita sudah langsung belajar ke program studi yang kita tekuni gitu. Kalau ini kita mempelajari matematika, fisika, kimia gitu-gitu. Baru nanti di tahun kedua kita memilih jurusan apa yang ada di fakultas-fakultas yang kita pilih gitu. Nah, kalau di FITB sendiri ada 4 jurusan atau program studi yang ada di tahun kedua. Yang pertama ada teknik geologi. Itu jelas mempelajari, kalian tahu lah, mempelajari tentang bumi, tentang hubungan-hubungan batuan, mineral gitu lah. Ini prospek kerjanya. Lalu ada geodesi. Bagi kalian yang suka dengan pemetaan atau Google Maps, mungkin kalian ingin bekerja di Google Maps, bisa juga di geodesi dan geomatika. Ini prospek kerjanya juga. Lalu ada meteorologi yang mempelajari tentang udara, atmosfer gitu. Ini juga prospek kerjanya. Lalu ada oceanografi. Oceanografi ini seperti moderator kita, Kak Rizky. Itu mempelajari tentang laut, ya yang kalian ketahui dengan oceano lah, ocean. Ini prospek kerjanya juga. Lalu di FITB sendiri kita sebagai sebagai mahasiswa itu kita juga tidak kita juga mengadakan acara yang lain selain OGG ini. Ada namanya Earth Day. Earth Day itu merupakan salah satu acara FITB yang menyambut Hari Bumi tanggal 22 April. Setiap tanggal 22 April. Itu ya acaranya tergantung tiap tahun mau dibuat kayak gimana. Yang penting yang memperingati Hari Bumi Sedunia gitulah. Lalu kenapa saya ingin memberikan ilmu dan wawasan tentang dunia universitas, ITB gitu-gitu. Mesti banyak yang bertanya atau bilang itu, kalau anak Olim, kenapa kok kebanyakan tuh bisa membagi waktunya, saya udah Olim nih, tapi kok bisa kadang-kadang tuh bisa masuk ke universitas yang baik gitu. Padahal kan mereka fokus Olim, nggak fokus semuanya gitu. Kenapa kok nilainya bagus? Itu yang pertama, kalau tips dari saya sih, kalian tuh jangan hanya fokus satu aja, jangan fokus Olimnya saja atau fokus kuliahnya saja. Kalian tuh harus pintar-pintar membagi waktu lah intinya lah. Selain itu juga, kalau kalian juga aktif di lainnya seperti organisasi OSIS gitu-gitu, itu yang penting ya membagi waktunya juga sih. Yang penting kalian banyak-banyak belajar, banyak-banyak berinteraksi gitu.
toh juga biasanya kalau kita pinter di lain seperti OSIS gitu-gitu atau di OLIM selain pelajaran itu malah lebih mudah kita masuk di univnya gitu kan, mesti ada kayak ngumpulin piagam, ngumpulin sertifikat gitu-gitu. Yang penting semangat. Mungkin udah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke kok, makasih kok atas penjelasan tentang ITB dan juga FITB-nya. Semoga adik-adik sekalian ini yang SMA kelas 12 maupun yang kelas 11 juga bisa masuk ke universitas impiannya ya, terutama di ITB. Apalagi nyusul kita-kita nih kok di FITB. Terus kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Setelah kita kasih link untuk bertanya-tanya, aku lihat sekarang kayaknya udah mulai antusias nih, mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Aku mau ngangkat pertanyaan nih dari Mentari Khairunisa Zahra dari SMA 3 Bandung. Pertanyaannya, pastikan saat kakak berjuang di OSN Platnas ISO, kakak juga harus belajar pelajaran sekolah. Nah, bagaimana kakak membagi waktu antara belajar kebumian dan belajar sekolah? Handi, kalau bisa dijawab pertanyaan dari Mentari Khairunisa. Oke. Jadi kalau ngomongin bagi waktu gitu ya, itu sebenarnya tergantung kemampuan kalian. Jadi kita kan punya 24 jam sehari ya. Kita katakanlah 7 jam udah diambil buat tidur. Ya kadang ada yang 6 jam juga. Itu tidur malam. Berarti kan kita sisa waktunya 24 kurang 7 jam. Itu 17 jam kan. Nah, di sekolah itu katakanlah apa ya? Kita masuk sekolah jam 7 sampai jam, ya mungkin ada sekolah sampai jam 4, tapi katakanlah jam 3. Itu kan udah berapa? Ya udah 8 jam kan. Berarti kita ada sisa waktu 9 jam satu hari itu. Nah, 9 jam itu ngapain coba? Ya, makan, mandi, istirahat. Nah, itu tuh kalau kalian lakukan itu dengan efektif ya. Jadi istirahatnya benar-benar istirahat, terus makannya benar-benar makan, mandi atau apapun, istirahat apapun, itu kalau bisa sesingkat-singkat mungkin. Jadi kita masih punya waktu 7 jam untuk satu hari. Nah, misalnya, aduh, bosan nih, capek, pengen main gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Main aja 1 jam, 2 jam. Kita masih punya 5 jam. Nah, 5 jamnya itu, ini 5 jam ini yang benar-benar kita pakai buat ngembangin diri kita. Oke. 5 jam ini pakailah untuk belajar. Kerjain tugas-tugas sekolah, semuanya kerjain secepat-cepatnya. Terus kalau ada ulangan di sekolah atau ujian, gimana ya? Dicicil gitu ya, belajar dari beberapa hari yang lalu supaya nggak numpuk gitu. Nah, jadi kalau kalian udah selesai semua kerjaan kalian, dan kalian itu benar-benar nggak ada kerjaan lagi, pakailah waktu itu buat belajar kebumian atau hal-hal yang kalian tertarik yang lainnya ya. Nah, daripada dipakai buat misalnya rebahan, tidur, itu kan sayang kan satu hari kan. Maksudnya waktu sekolah itu kan bukan waktu liburan kan. Jadi ya kalau liburan nggak apa-apa lah rebahan gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ngambis gitu ya, ya boleh waktu yang 8 jam kepake di sekolah itu dipakai buat belajar lagi gitu. Bebas sih, itu tergantung kalian mampu atau enggak gitu. Nah, kalau masalah nilai ya itu kakak nggak bisa ngasih strategi sih, karena ya itu kan kemampuan kita kan, seberapa besar konsentrasi kita di kelas, terus seberapa sulit soal ujiannya, terus standar sekolah kalian gitu.
Nah, tapi intinya tetap satu sih, do the best gitu, jangan nyerah gitu. Nah, kalau di sekolahku itu jadi sistemnya agak unik sih. Jadi kalau udah intensif gitu ya keluar, itu kita nggak perlu pikirin kelas dulu. Tugasnya kita boleh ngumpulin telat setelah uh, Olimpiade. Bisa Kak, waktu itu dikeluar buat OSK. Setelah OSK-nya keluar itu kita baru ngumpulin semua. Nah, itu biasanya yang mampus itu di sananya itu, yang biasanya chaos-nya itu di sana. Karena gurunya ini nggak peduli, beberapa guru itu nggak peduli. Guru yang ini udah ngasih tugas, ngumpulin tanggal ini. Yang ini mau susulan ujian, nah itu matinya di sana. Tapi ya mati-matiannya kita itu nggak numpuk gitu loh, nggak numpuk mati-matian untuk Olimpiade, mati-matian untuk kelas juga. Jadi makanya yang kakak bilang juga itu sebenarnya keberuntungan itu juga penting untuk karir Olimpiade ini waktu masih sekolah ya. Itu. Jadi kalau bisa di strategiin kayak gitu sih. Oke, makasih Oke, pertanyaannya. iya. Eh, oke Kak, kalau gitu ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rifki Mikaelson dari MAN 4 Jakarta. Dia nanya bagaimana cara meningkatkan semangat belajar di kala kondisi pandemi seperti ini. Karena biasa kalau di rumah saya merasa saya untuk belajar itu kurang sekali. Bisa dijawab Andi sama Ayo gimana caranya nih kira-kira. Saya kan kita udah pernah kuliah online nih. Iya. Ya, jadi emang kalau online itu gimana ya? Feel-nya itu beda banget. Kalau di kelas kan kita dapat satu kelebihan gitu ya, suasana di kelas. Tapi kalau di rumah misalnya lewat gadget, HP, komputer, atau iPad, atau apapun sejenisnya, itu kan kita dapat visual. Kita bisa ngelihat gurunya ngejelasin gitu ya. Atau materinya bisa tersampaikan. Terus kita juga dapat audio. Tapi yang kurang itu benar-benar suasananya itu. Suasana di kelas yang kadang kalau kalian ya kadang ngelihat si doi gitu ya, jadi semangat gitu. Nah itu tuh nggak bisa kalau misalnya online. Nah strateginya apa gitu ya? Uh, ya sebenarnya kakak juga bingung sih, karena uh, ini tuh balik ke diri lagi gitu. Seberapa keras kalian pengen nge-push diri kalian buat ayolah stay gitu, stay fokus, jangan tidur gitu. Nah itu ya sebenarnya dibawa asik aja sih. Ya emang kalau emang materinya nggak ngerti ya berarti emang kekurangan dari pengajarnya gitu. Nah mungkin boleh itu untuk jadi masukan ke pengajar kalian. Pak, Bu, tolong materinya dibuat lebih gini gitu. Kan gurunya juga pertama kali kan buat ngadain apa learning jarak jauh gitu ya. Nah, jadi kalau cara pastinya untuk ningkatin semangat, maaf mungkin kakak belum bisa ngasih, tapi mungkin cara-cara lain yang mendekati yang kalian pengenkan itu tadi. Oke. Oke. Kak Eko ada tips and trick sendiri nggak Kak Eko? Gimana cara untuk belajar di kala pandemi seperti ini Kak Eko? Oke. Kalau menurutku sih kalau buat tips and trick buat di pandemi ini ya. Kalau dari aku sendiri itu aslinya nggak ada tips and trick sih. Kayak kalau ada deadline itu biasanya kita itu mesti lebih kayak bersemangat buat nyelesain ketimbang dari jauh-jauh hari gitu. Mungkin kalau kayak motivasi biar pengen sih gimana ya kembali kita ke tujuan awal gitu. Misal kita mau sekolah gitu, kita sekolah itu tujuannya apa? Kalau tujuan kita cuma apa ya cari temen, tapi di online kan kita nggak bisa cari temen kan? Ya enggak. Kalau semisal kita tujuan kita buat belajar ya udah bisa biasanya gitu.
kembali ke tujuan awal aja sih. Kembali ke tujuan awal lagi. Oke, siap Kak Eko. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya hampir sama nih antara Salma Pika dari SMA 2 Jombang sama Faila Kansa dari SMA Negeri CMBBS. Mau tanya tentang gimana caranya belajar astronomi. Habis itu, karena astronomi itu kan bidang paling sulit di antara 4 bidang tersebut. Kira-kira ada nggak kayak aplikasi atau apa cara kakak memahami mata bidang astronomi itu seperti apa? Bisa dijawab, Andi? Gimana ya? Astronomi itu sebenarnya yang kebumian itu nggak pure kayak olim astronomi gitu ya. Yang itu roomnya lain gitu ya. Nah, di kebumian itu sebenarnya astronominya cukup paham yang tadi yang tips terakhir itu yang kalian harus paham matematika, fisika. Karena emang ya basicnya emang di sana gitu. Nah, ini contoh aja sih. KSN tahun ini ya, yang tingkat kota itu kan soal nomor 40 ya gitu. Yang astronominya itu kan sebenarnya pure matematika kan. Kalian diminta nyari A, B-nya gitu kan. Nah, itu kan bisa diselesaikan dengan metode matematika. Kalian buat persamaan elipsnya dulu. Nah, itu kan jadi sebenarnya astronomi untuk kebumian itu simple karena cuma menggunakan fisika dan matematika SMA gitu. Nah, terus apalagi pertanyaannya tadi? Aplikasi atau ada cara gitu nggak untuk belajar astronomi tersebut dari pengalaman Aplikasi kakak? mungkin nggak integrated gitu ya aplikasinya, tapi beberapa aplikasi ini bisa dipakai. Contohnya, kalau kalian kurang paham materi tentang mekanika benda langit yang tata koordinat gitu ya, itu boleh pakai Stellarium. Nah, itu bisa dieksplor banyak banget. Atau enggak, kadang pakai itu sih. Cari lecture-lecture di YouTube gitu ya. Kuliah-kuliah di YouTube tentang materi yang kalian nggak paham. Tapi mostly pakai ini, tetap pakai buku itu paling efektif gitu. Dan aku saranin sih sebenarnya baca ini sih, fundamental astronomi, tapi ya itu aku juga kadang kurang ngerti. Tapi kalau kalian paham itu tuh soal-soal kebumian yang bakal datang mungkin ke KSNP nanti itu kayak lewat aja gitu, gampang gitu. Kalau kalian paham itu sih. Mungkin Kak Eko ada bisa nambahin mungkin ya. Ya, kok kalau misalkan ada cara gimana kamu belajar astronomi kemarin sampai dapat medali ya di ESO ya juga ya. Jadi. Oh iya, kalau dari aku sendiri sih, kalau buat astronomi ya, kalau dari pengalamanku sih kayak banyak-banyak latihan soal. Latihan soal tahun lalu itu berguna banget sih. Selain itu juga kayak soal-soal kalian yang dapat dari olim-olim kayak gini, kalau enggak dari pelatihan-pelatihan di OSK, KSNP mungkin bisa banget sih. Terus kalau buat aplikasi sama sih Stellarium, tapi buku-buku sih kalau dari aku kayak Diktat Hans itu lumayan. Terus itu fundamental astronomi juga gitu. Yang penting perbanyak soal sama perbanyak baca buku aja sih kalau astronomi. Oke. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Laura Winner, SMA Kristen Harapan. Dia nanya, Kak, apa mungkin kalau misalkan saya SMA dari IPS masuk ke jurusan di universitas yang berhubungan sama kebumian, soalnya kan di sana nggak ada fisika, kimia atau biologi gitu. Saya kalau bisa dijawab. Tadi makasih moderator tadi pertanyaannya apa? Kalau dari SMA apa tadi? Iya, Dari bisa diulangin sekali lagi. Oke, aku ulang ya. Apa mungkin atau bisa gitu kalau saya dari SMA-nya IPS
lalu Oh, mau masuk jurusan yang berhubungan sama kebumian gitu. Saya kan nggak ada fisika, kimia atau biologi. oh ya, terima kasih. Kalau buat jurusan IPS sih, kalau menurutku bisa-bisa aja. Yang penting di seleksinya nanti sih, seleksi SBMPTN kan itu ada namanya kayak kita itu bisa lintas jurusan. Ada tesnya sendiri itu. Nanti misal kita pengen ke teknik itu nanti kita bisa ikutin sosum dulu sesuai dengan jurusan kita, baru nanti kita ke saintek jurusan yang IPA, baru bisa masuk ke jurusan yang kebumian. Oke, oke, oke. Yang penting nanti diikutin aja kayak seleksi-seleksi buat masuk perguruan tinggi di kelas 12-an gitu. Siap, Kak Eko. Terus mau nanya lagi nih, ada hampir dibahas ya barusannya tentang modul-modul. Apa aja sih buku-buku panduan Kak Handi sama Kak Eko dulu untuk belajar? Karena ada sekolah yang biasanya nggak ada ekskul untuk bidang kebumiannya nih. Jadi mereka harus nyari modulnya masing-masing. Kira-kira ada nggak rekomendasi daftar-daftar buku gitu yang kakak-kakak baca dulu untuk persiapan hingga ke tahap internasional ini? Ya, mungkin Eko duluan atau siapa nih? Oh iya, Kandi duluan aja deh. Oke. Jadi mungkin kalau per bidang, untuk geologi, aku nggak pernah baca textbook ya, nggak pernah baca e-book. Tapi aku bacanya slide-slide dari dosen pelatnas. Ya mungkin itu beberapa dari kalian udah punya. Tapi kalau misalnya kalau mau e-book itu aku punya beberapa saran sih. Yang pertama itu diktat kebumian yang dari ITB itu kalau nggak salah di Google ada yang nge-share. Itu nggak tahu sih crack atau emang free, aku juga kurang tahu. Tapi itu boleh banget untuk geologinya. Lalu kalau misalnya untuk tahap lebih lanjut, boleh kalian baca physical geologi. Nah, aku lupa penulisnya siapa, bentar ya. Coba search dulu. Yang ini, mana ya? Bentar ya. Itu penulisnya, waduh, nggak ada ya aku. Pokoknya judulnya physical geologi gitu. Itu yang covernya kalau nggak salah lapisan batuan sedimen yang warna orange-orange gitu. Atau juga baca buku Earth Science dari Tarbak. Itu boleh banget tuh. Itu nge-cover semua materi. Nah, itu geologi. Kalau astronomi, ya yang tadi, diktat astronomi Hans itu boleh banget dihabisin. Lalu, kalau masih ada waktu, boleh ke fundamental astronomi. Nah, kalau mete ya, itu baca ini aja sih. Today, Meteorology Today, yang Donald Ahrens, itu boleh banget tuh. Karena nge-cover semua materi yang keluar di kebumian. Terus apa lagi ya? Oceanografi, nggak tahu. Itu aku belajar soal aja sih, karena ya sejauh ini masih mirip-mirip gitu soalnya. Jadi dihafalin soalnya gitu. Ya, kalau kalian pengen kepoin lebih lanjut, boleh baca buku Essentials of Oceanography. Meteorology Today itu, yang Donald Ahrens. Aku ketik di chat aja ya. Oh, bentar. Itu ya. Mungkin Kak Eko mau nambahin? Atau ada buku lain yang Kak Eko baca gitu ya? Boleh aja sih. Kalau buku-buku sih selebihnya sama sih. Dari tiap aku
Olimpiade ke jenjang berikutnya sih bukan buku sih, lebih banyak ke latihan-latihan gitu. Ya kalau dibilang jarang baca buku ya bukan jarang sih, kayak aku dibanding dengan yang lainnya tuh lebih dikit gitu kalau buat baca buku. Lebih seneng ke latihan-latihan soalnya gitu. Kalau buku-buku sih yang aku saranin sama sih, kayak yang meteorologi ya Meteorology Today, terus yang Oceano ya Essential gitu, terus yang astronomi ada Planetary Science, terus ada fundamental itu, terus Diktat Hans itu juga. Terus kalau geologi banyak banget sih, kalau geologi kan tergantung itunya, kita mau nyari yang stratigrafi atau yang geologi struktur atau yang paleontologi itu ada kalau di internet sih. Ketika aja per bidangnya gitu. Oke, oke. Jadi barusan udah disebutin ya buku-buku, sama kalau dari Kak Eko biasanya banyakin latihan soal ya Kak Eko. Oke, Ya, makasih ke Kak sekalian. Terus ada yang nanya nih eh, tentang, barusan kan kita ngebahas tentang prospek-prospek kerja nih. Ternyata masih ada yang agak bingung nih tentang prospek kerja dari FITB. Ditanya, Kak, bagaimana jika kita ingin kuliah di ITB, yang di FITB? Tapi dilarang karena katanya nggak pasti pekerjaannya di masa depan. Nggak seperti kedokteran. Aduh curhat katanya. Kira-kira gimana nih Kak Eko? Misal pencerahannya tentang kuliah di FITB nih. Dan bisa dikasih tahu juga kenapa alasannya Kak Eko lebih milih FITB dibandingin fakultas-fakultas lainnya. iya, iya. Kalau menurutku, kalau buat prospek kerja itu, kalau kita mikirin sekarang itu, kita mesti kayak, wah ini nggak laku kalau kita masuk sini mesti. Gitu. Tapi kalau aku kenapa milih di FITB, karena yang pertama aku pengen kuliah dengan tenang itu aja. Kalau semisal aku milih yang emang nggak suka nih sama aku. Kalau misal aku sukanya fisika tapi aku malah disuruh kuliah di biologi, kan kayak nggak enak aja gitu. Kita kuliah tapi cuma mengharap prospeknya aja gitu. Kayak kedokteran gitu misal. Aku lebih suka fisika tapi malah disuruh kedokteran. Kalau menurutku ya kayak kalian mending menekuni apa yang kayak kalian suka dulu aja. Kalau buat prospek itu kita nggak tahu ke depannya gimana. Kayak VTB itu. Kalau banyak yang bilang kayak kurang atau prospeknya rendah misal. Ya itu sekarang, tapi kan kita nggak tahu nanti kalau sistemnya tuh bakal gimana juga ke depannya. Menurut gue juga nggak salah juga sih kalau kita masuk di jurusan-jurusan yang kita pernah pelajari dari awal. Kan kita mesti bakal tahu juga, oh kita ke depannya tuh gimana gitu. Yang penting sih kalau mau kuliah, apa yang kalian suka gitu. Bukan apa yang orang tua inginkan gitu. Terutama gitu sih. Oh, jadi kesimpulannya itu untuk mengejar passion atau apa yang kita suka gitu ya, Kak ya, bukan cuma sekedar Ya, bagaimana cara kita untuk masa depannya nanti. Karena misalkan untuk pekerjaan masa depan itu tergantung kualitas diri masing-masing. Kembali lagi ya, Kak ya. ya, Oke, oke, benar. oke, oke. Setuju saya. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Iqbal Raka Perdana, SMA IT Nur Hidayah. Pertama, apakah kakak merasa, aduh susah nih, aku gak bisa deh kayaknya? Kalau iya, bagaimana cara kakak bangkit dan semangat lagi? Kedua, tips dan trik buat menghadapi KSNP ala kakak gimana? Ketiga, ketika Platnas 2018, kakak kan kelas 12. Nah, bagaimana cara ngambis perguruan tinggi dan olimpiadenya tetap berjalan secara berkesinambungan gitu? Bagaimana cara Kak Handi untuk ngimbangin hal tersebut? Boleh Kak Handi untuk dijawab? Oke, jadi ini aku jawab semua ya berarti ya. Iya. Oke. Pertama, Yang pertama itu apa ya? Kalau
bilang aduh susah nih gitu ya. Bisa nggak ya gitu ya. Nah itu cara semangatnya itu bayangin yang apa sih yang bakal dapet kalau kalian berusaha di sini gitu ya. Nah jujur banget ya, tahun pertama aku ikut Olimpiade sampai yang Pelatnas 2 gagal itu, aku tuh dimotivasi oleh, ya ini nggak baik sih sebenarnya, dimotivasi oleh uang gitu. Ya, tapi ya itu jadi semangat aja gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap lagi kalian tuh harus nentuin kenapa sih aku mau ikut Olimpiade ini, apakah dipaksa gitu. Kalau dipaksa, gimana ya? Kalau ditanya, what's the reason kalian ikut lomba ini gitu. Kenapa sih kayak ditanya teman-teman, ngapain sih capek-capek gitu? Kami happy-happy habis sekolah, mungkin main atau hangout gitu, sedangkan kalian harus belajar sampai malam gitu, capek-capek. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan, kenapa kalian ikut ini gitu. Nah, coba ingat alasannya itu lagi. Nah, aku yakin kalian bakal semangat lagi deh, karena manusia secara umum itu kalau ditekan gitu ya, itu tuh bakal apa ya, kalau di TB itu ada slogan gini yang menurutku keren banget. What doesn't kill you makes you stronger gitu. Apa yang nggak membunuhmu membuatmu lebih kuat gitu. Itu keren banget sih kata-katanya menurutku. Nah, tips and trick buat ngadepin KSNP. Yang pertama ya, ini nggak tahu, mungkin setiap orang itu persiapannya beda-beda. Contohnya Kak Eko itu katanya lebih banyak ngerjain soal daripada baca textbook. Tapi kalau aku itu, karena jujur aja, aku itu males ngerjain soal. Jadi aku tuh kembali ke poin 2 lagi ya. Jadi kalau nggak tahu apa-apa gitu ya, dicari sampai ke akarnya gitu. Jadi bisa, nggak perlu menghafal banyak, tapi bisa, gimana ya, ngomongnya gimana, jadi bisa ngafalnya nggak banyak, tapi tahu banyak gitu loh. Nah, bahasanya gitu loh, mungkin agak kurang bagus sih, tapi gitu. Nah, tips and triknya, pertama, biar kalian tenang gitu ya, ngikut KSNP ini kan udah mulai sekolah kan ya, tetap selesain pekerjaan sekolah dulu. Karena kalau kalian nggak lulus SMA juga, ya itu nggak baik sih, nggak baik banget kan. Itu penting banget. Nah, kalau kalian udah selesai urusan sekolah, baru kalian fokus ke KSNP kalian. Nah, belajarnya ya tergantung. Kalau kalian, menurut kalian kurang nyerap kalau baca buku, nggak apa-apa, nggak usah baca buku gitu. Kerjain soal sebanyak-banyaknya gitu. Kerjain soal ISO atau apapun yang kalian bisa temuin di internet gitu. Itu sih tips and trik dari aku ya. Mungkin Kak Eko punya tips and trik yang lain lah juga atau enggak? Nggak ada ya? Ya udahlah. Ada. Ya, pertanyaan ketiga ya. Jadi Pelatnas 2018 tadi katanya, ya aku kelas 12. Gimana ngambil perguruan tinggi dan Olim, jalan dua-duanya gitu. Nah, jadi sebenarnya ini yang aku nggak cerita tadi sih. Jadi aku masuk ITB itu lewat jalur SNMPTN. Ya, lewat itu, masukin nilai rapor gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita tahu SNMPTN ini agak aneh ya, karena kalau nilai kita tinggi pun ya nggak pasti masuk gitu. Tapi tetap kalian do the best di sekolah ya, dapetin nilai tertinggi dari kalian kelas 10, 11, 12, karena itu bakal tabungan kalian. Ya intinya kayak gacha gitu loh. Ya kalau dapet jadi enak banget, kalau nggak dapet ya B aja gitu ya. Kalian cuma balik ke jalur reguler gitu, harus SBMPTN, UTBK gitu kan. Nah, yang masalah Olim jalan juga itu tetap kalian lakuin apa selama 5 jam yang kosong itu. Apakah kalian rebahan, main seharian gitu. Nah, itu harus dimanfaatin 5 jam yang kosong itu. Sebenarnya 5 jam ini bisa berubah-ubah. Kalian bisa ngurangin jam tidur kalian, tapi itu nggak baik juga kan. Atau kalian ngurangin waktu istirahat, nggak apa-apa gitu. Karena ya
kalian tampung aja dulu capeknya, terus nggak enaknya dengan rasa puas waktu kalian menang nanti di KSNP. Dan kalau misalnya kalian lolos KSNP kan bakal ke Bangka Belitung kan ya, KSN-nya. Semoga aja jadi offline. Jadi kalian bakal jalan-jalan gitu, banyak banget keseruannya, ketemu teman-teman baru, jalan-jalan. Jadiin aja itu motivasi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, pertanyaan pamungkas dari Iqbal Raka Perdana, SMA IP Nur Hidayah. Pertanyaan terakhir, ini kan sudah mau KSNP, tinggal beberapa pekan lagi. Menurut Kak Eko sama Kak Handi, enaknya memperdalam dan memperbanyak materi atau mereview materi? Kalau cuma mereview materi, takutnya nggak bisa ngerjain soal yang materinya baru. Kalau kita memperdalam dan memperbanyak, pokoknya soal yang gampang malah lupa. Kira-kira menurut kakak enaknya gimana nih? Mereview atau memperbanyak materi? Pertanyaannya menarik. Sebenarnya, kalau review dan memperdalam itu sama-sama penting. Kalau bisa diseimbangin ya. Nah, kembali lagi ke kalian. Kalau kalian merasa kalau baca textbook itu lebih nyerep daripada ngerjain soal, ya udah banyakin dikit di bagian memperdalam materi. Kalau kalian tipenya yang muscle memory gitu ya, jadi kayak oh aku pernah ngerjain ini, kayaknya jawabannya ini, atau bahkan oh ini kayaknya mirip dengan yang ini, jawabannya kira-kira mungkin ini gitu. Nah mungkinnya itu kalian parameternya tetap pakai materi yang kalian udah dapet gitu. Nah, kira-kiranya ini kira-kira yang benar atau kira-kira yang asal gitu kan. Karena kalau ngasal bakal di minus gitu kan. Jadi tetap dua-duanya harus seimbang menurutku gitu. Kalau menurut Kak Eko sendiri gimana? Ya, kalau menurutku, kalau buat memperdalam materi, itu bisa dilakuin sekarang yang jauh-jauh hari. Tapi kalau buat review nanti itu biasanya deket-deket. Lebih enaknya gitu, biar nggak lupa kan tadi. Kalau buat memperdalam tuh kan kita cuma kayak, oh ini materi baru, oh ini materi baru, boleh lah. Kalau buat mereview itu kayak yang banyak-banyak, yang skala waktu geologi mungkin, terus kalau nggak skala-skala, kalau nggak yang materinya banyak lah, bisa lah itu di seminggu biar nggak jauh-jauh hari terus kelupaan, biasanya kan gitu. Oh iya, boleh banget tuh yang jadi H-1 itu biasanya hafalin skala waktu geologi, skala-skala di meteorologi yang Beaufort, terus Fujita, Saffir-Simpson, dan sebagainya. Pokoknya dihafalin H-1, karena ya jujur kalau kalian tanya sekarang aku hafal atau enggak, ya enggak jawabannya, karena short term memory aja gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, kalau udah deket-deketnya kita udah mulai gunain dari short term memory kita ya untuk mempercepat materi tersebut masuk ke otak kita. Jadi ada bagusnya kalau pas udah deket-deket itu udah mulai mereview. Sedangkan kalau udah masih lumayan jauh harinya, kita untuk memperbanyak materi yang ada di pikiran kita. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian untuk ngadepin KSNP yang tinggal beberapa pekan lagi. Dan juga terima kasih kepada Kak Handi sama Kak Eko atas materi yang sudah diberikan. Makasih lagi ya pokoknya semuanya. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Handi sama Kak Eko bisa jadi bekal tersendiri buat kita nih untuk berkembang lebih lanjut, dan semoga salah satu di antara kalian bisa sampai ke ISO kayak Kak Eko sama Kak Handi. Amin. Selanjutnya kita masuk ke game session nih. Kita bakal main Kahoot bareng-bareng. Oke, hostnya udah siap belum? Halo. Dari aku ya? Iya, Mika. Nah, tunggu ya. Oke.
Udah ada belum? Udah kelihatan belum? Tunggu, masih muter-muter di tempat gua. Oh ya, maaf. Nah, sip, udah. Ada ya. Itu teman-teman langsung join aja game pinnya itu nanti. Nanti ada hadiah menarik buat yang menang ya nggak sih? Tentu sih. Sabi. Oke, bisa teman-teman buka sekalian di kahoot.id, langsung masukin game-nya 475762 dengan format nama underscore sekolah ya. Namanya nama underscore sekolah kalau bisa. Diusahakan nama underscore sekolah. Udah bisa dimulai belum, Mik? Langsung mulai aja kali ya. Langsung mulai aja deh ya. Ayo udah. Oh, masih ada yang nambah nih. Masih ada yang nambah? Ya, tadi ada yang nambah lagi. Kasih ini kali. Ingat Oh iya.
Kayaknya udah ya. Seperti 8 tuh 8 ini kalau nggak salah. 8 tuh panit. Kalau gitu kita mulai aja ya. Jelas aja ya, Mik. Tadi ada yang keluar di 39. Siapa yang tadi keluar? Ada masalah internet kah? Siapa yang tadi keluar ya? Di 39. Oh udah, ya udah. Kalau gitu kita mulai ya. Nih. Kepanjangan dari OGG. Apa ya OGG ya? Oh, masih ada yang salah ternyata. By the way, kalau pertanyaan yang nggak ngedisplay di ini kalian, pertanyaan di share screen ini ya, di Zoom-nya. Ya. Kalau nggak salah nggak keluar kalau di gadget. Di Kahoot-nya itunya. Jadi harus lihat di ininya, ya, kalau share screen di ya. Kalau pertanyaannya itu nggak displaynya tuh di sini, di ini ya. Di host-nya. Ya di Zoom-nya itu. Jadi kalau di kalian tuh pertanyaannya nggak bakal muncul. Jadi harus lihatnya di Zoom ini. Jadi di gadget kalian cuman timbul opsi-opsi jawabnya aja. Nanti pertanyaannya ada di share screen. Ya, tapi masih banyak kok pertanyaan. Masih banyak aja. pertanyaannya, santai-santai. Ya, oke, semuanya udah aman ya. Kita next, oke. Cek sana aja. Santai, bisa comeback. Sabi. Geopark Merangin berada di Jambi. Ya. Benar gak ya? Ternyata Geopark Merangin itu ada di Jambi. Isi geoparknya itu apa aja sih di sana? Tahu tuh bawa aja, Bom. Nama pembicara CCTV. Kalau scenografi itu aku. TB 100 tahunnya pada bulan Juli. Sementara ada Sabar dari Semansa memimpin ya. Jurusan Kahandi adalah teknik geologi, betul nggak tuh? Kahandi yang ISO, perak, individu, sama medali perunggu ya di Alpine Investigation. Sorry. Oh ya, benar, karena Kak Handi itu berasal dari teknik sipil. Wih, mantap ini, Sabar dari Semansa. Mantap, Sabar Semansa. ISO 2019 sudah dilaksanakan di Aduh. Iya, betul, di Korea Selatan. Oh my god, Sabar Semansa masih memimpin. Sarangheo. Taman Nasional yang berada di Jawa Barat nih, orang Bandung. Apa tuh? Kalau aku sih nggak tahu, aku asal dari Lampung. Apa sih ya? Taman Nasional Jawa Barat? Iya, Gunung Ciremai. Ketahuan banget ya ada cicinya gitu. Sabar Semansa masih memimpin, Bung. Jago ini. Jago, gapnya juga sekitar 1.000 lebih. Apa tim untuk mengatasi dan
Hygrometer, barometer, anemometer. Termohygrometer. Hebat ya. Kak Handi mendapat, barusan aku sebutin. Apa ya? Bener salah tuh. Salah apa betul tuh? Kalau nggak salah dapat perunggu juga loh. Jadi perunggunya itu di International Team Field Investigation. Sabar semansa masih mimpin. Faktor semansa masih mimpin. Faktor apa yang dapat mempengaruhi Global. warna mineral? Apa tuh? Faktor mata kali ya? Ukuran butir, pengotor, faktor mineral, lapisan pembungkus. Oh iya, adanya pengotor. Tema OGG 2020. Iya, Geopark. Sudah ada yang hampir ingin menyusul ya dari Sabar Semansa. Nilainya sama-sama di atas 8.000. Terus tidak termasuk ke dalam rock cycle. Ayo. Itu. Iya, bentuknya. Tidak tahu. Ya, Sabar Semansa terlewat oleh Gladi Sasbang. Betul lah tuh paling Mariana paling kedua terdalam di dunia. Salah, karena Mariana itu paling dalam sedunia ya, bukan nomor 2. Gladi Kesbang. Les. Ayo Gladi, ayo semangat juga Sabar. Aku dukung Sabar aja deh. Sabar, ayo Sabar. Terus, ini betul. Aku sama Meteor. Jadi pada zaman jahiliyah. Bukan zaman kapur. Parah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ternyata. Oh my god. Sabar udah AFK. Ya. Kalau gitu pemenangnya ada Gladi Kesbang sebagai juara pertama dengan nilai 10.713 dengan benar 13. Ewangga Semesta juara kedua nilainya 9.657. Yang juara ketiga Raka dari SMA ITNH. Ya, yang menang bisa PC Kak Kurnia Putri Adila ya untuk dapetin hadiahnya, untuk ngeklaim hadiahnya. Oke. Untuk Gladi Kesbang, Ewangga Semesta dan Raka SMA ITNH bisa segera hubungi Kak Kurnia setelah acara ini berakhir. Oke, jadi gimana nih menurut kalian setelah kita dapat 2 pemateri yang bagus-bagus banget sama games yang mendebarkan ya barasannya, Sabar memimpin, tiba-tiba Sabar AFK dan tiba-tiba Gladi Kesbang menyalip dari sebelah kiri. Oke, saya emosi ikutan game ini. Sabar Ansari. Jangan emosi-emosian. Oke, ya terus kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang udah antusias ikutan acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat lah buat kalian nanti di kemudian. Terus tenang bos. Kakak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemateri barusan Kak Handi sama Kak Eko. Terima kasih kepada sponsor sama media partner yaitu Geospatial Creative Institute, Badan Informasi Geospasial, Environmental System Research Institute, dan juga Windo Spectera sebagai sponsorship OGG 2020 ini, dan juga media partner kita, KNE Group, Olimpiade_update, Event Pelajar, infolomba.indonesia.id, Dunia Lomba, Cari_lomba, Infolomba Plus, Bidang Lomba.id, dan juga Infolomba kita. Sekali lagi kakak ucapkan semangat buat adik-adik semua yang
bakal ngikutin KSNP esok hari nanti, dan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah antusias ngikutin acara OGG dari awal hingga selesainya OGG Talk ini. Mari kita menutup acara ini dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan dan berdoa tidak pernah selesai. Jadi kakak mau minta tolong nih kepada adik-adik semua supaya kita dapat dokumentasinya nih biar cakep. Kita hidupin ini semua dong, kameranya semua on cam semua, yuk kita bareng. Oke? Hidupin dong kameranya. Oke. Ada Ain, Eko, Cak Fernando, Manica Lampung Timur. Halo semuanya. Waduh, ngeliat orang-orang hebat kayaknya nih, kita saling bertatapan semua. Maaf, lagi mati lampu ya. Hehe, nggak apa-apa Mika. Jadi udah di ini belum? Udah dokumentasiin belum? Dia menonton ya. Halo? Mika, udah belum? Belum semua open cam nih. Oh, belum semua open cam ya? Iya. Sorry. Ayo dong, cepetan open cam-nya. Sampai hitungan berapa nih, Bum? Hitungan 3. Bateraiku 0% lagi. Ntar lagi mati. Seriusan. Oh, ya udah. Ada tiba-tiba AFK, maaf ya. Ya udah, semuanya senyum ya, atau gaya apalah bebas. 1, 2, 3. Tunggu ya. Oke. Lagi dong. Ya. 1, 2, 3. Oke, mantap semua. Sekali lagi semangat ya teman-teman untuk meetingnya. Sama mau ngingetin lagi nih untuk acara virtual Geotour yang bakal diselenggarakan tanggal 21 Juli ya kalau nggak salah ya, Mi? Berapa? Oh ya? Oh iya, kalau nggak salah tanggal 21 Juli nih. Jadi semuanya jangan lupa ya ikutan virtual Geotour karena bakal dapat ilmu-ilmu bermanfaat lagi nih kayak hari ini lagi. Oke? Makasih semuanya. Kakak ucapkan sekali lagi minta maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata dari kakak, dan juga kakak ucapkan terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.